Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kopipah dengan NIM 200820585 dari jurusan Akuntansi Syariah semester 4 kelas C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang anggaran biaya bahan baku. Baik, langsung saja simak videonya ya. Yang pertama ada pengertian anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, bahan baku langsung atau direct material. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua, bahan baku tidak langsung atau indirect material. Bahan baku tidak langsung adalah bahan mentah yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Materi yang kedua yaitu fungsi anggaran kebutuhan bahan baku. Fungsi anggaran kebutuhan bahan baku ada 3 fungsi penting, yaitu yang pertama sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh proses produksi. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Kemudian yang ketiga, ada manfaat kebutuhan bahan baku. Anggaran bahan baku mempunyai 3 manfaat pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, kedua sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Materi yang keempat ada data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Ada 2 metode yang menetapkan standar data dan informasi dalam perusahaan, yaitu yang pertama data historis atau data pengalaman di waktu yang telah lalu. Caranya adalah dengan melihat jumlah unit yang dihasilkan di suatu waktu yang lalu dan kemudian membandingkan dalam satuan jumlah satuan unit bahan mentah yang habis terpakai untuk waktu produksi pada bulan tersebut. Maka dari hasil itu dapat diketahui penggunaan bahan mentah rata-rata untuk unit produk. Yang kedua, data penelitian khusus. Pada data penelitian khusus dengan mengabaikan data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Materi selanjutnya yaitu tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Secara ringkas, tujuan penyusunan anggaran bahan baku antara lain yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang kelima, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku ini terdiri dari 4 jenis anggaran, yaitu yang pertama, anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan baku. Anggaran ini disusun dalam rangka perencanaan kebutuhan atau pemakaian bahan baku untuk proses produksi di periode yang akan datang. Anggaran ini khusus merencanakan jumlah fisik atau kuantitas dari bahan baku yang dibutuhkan, bukan dalam satuan uang. Dalam anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan baku terdapat istilah standar pemakaian bahan atau standard usage rate, yaitu suatu standar yang menunjukkan banyaknya bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan produk jadi. Misalnya, standar usage rate sama dengan 3 meter thick block. Untuk menghasilkan produk jadi meja, maka diperlukan sebanyak 3 meter bahan baku thick block
untuk memproduksi 1 unit meja. Anggaran ini dapat dihitung dengan rumus anggaran pemakaian bahan baku atau kuantitas sama dengan kuantitas produksi dikali dengan standar usage rate. Jenis anggaran yang kedua yaitu anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun terkait perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Agar dapat diketahui berapa jumlah kuantitas bahan baku yang harus dibeli, maka terlebih dahulu diidentifikasi jumlah kebutuhan atau pemakaian kuantitas bahan baku serta perkiraan persediaan bahan baku pada awal serta akhir periode. Perhitungan atau rumus untuk memperoleh kuantitas jumlah bahan baku yaitu seperti yang di bawah ini. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, jenis anggaran yang ketiga adalah anggaran persediaan bahan baku. Anggaran ini disusun untuk merencanakan kuantitas bahan baku yang disimpan atau masih tersisa sebagai persediaan di akhir periode. Penyusunan anggaran persediaan bahan baku tentunya sangat dipengaruhi oleh sistem pencatatan bahan baku atau periodik dan perpetual, serta sistem penilaian bahan baku FIFO, LIFO, dan average. Persediaan bahan baku dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu anggaran pemakaian bahan baku sama dengan kuantitas bahan baku tersisa dikali dengan harga. Jenis anggaran yang keempat adalah anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku ini merencanakan biaya bahan baku karena adanya pemakaian bahan baku untuk kegiatan produksi di masa yang akan datang. Sama halnya dengan penyusunan anggaran persediaan bahan baku. Untuk penyusunan anggaran biaya bahan baku ini tentunya sangat dipengaruhi oleh sistem pencatatan bahan baku periodik atau perpetual serta sistem penilaian bahan baku FIFO, LIFO, dan average. Perhitungannya yaitu anggaran biaya bahan baku sama dengan kuantitas pemakaian bahan baku dikali dengan harga. Materi selanjutnya yaitu komponen anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku biasanya memerlukan 4, yaitu yang pertama anggaran kebutuhan baku langsung. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang akan datang. Informasi yang tercantum dalam anggaran kebutuhan bahan baku langsung adalah yang pertama, jenis produk jadi yang dihasilkan. Yang kedua, jenis bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, departemen produksi yang dilalui dalam proses produksi. Yang keempat, standar usage rate. Yang kelima, waktu penggunaan bahan baku langsung. Dan yang keenam, kuantitas produk jadi. Komponen yang kedua yaitu anggaran pembelian bahan baku. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang harus dibeli pada periode yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku langsung untuk keperluan produksi. Informasi yang tercantum dalam anggaran pembelian bahan baku adalah jenis bahan baku langsung yang dipakai dalam proses produksi, jumlah bahan baku langsung yang harus dibeli, harga beli persatuan bahan baku langsung. Dan komponen yang ketiga yaitu anggaran persediaan bahan baku langsung. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang harus disimpan sebagai persediaan. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku adalah yang pertama, volume produksi selama suatu periode waktu tertentu. Yang kedua, volume minimal, dan yang ketiga, besarnya pembelian yang ekonomis. Yang keempat adalah anggaran biaya bahan baku langsung yang habis dipergunakan. Anggaran yang disusun untuk merencanakan nilai yang dinyatakan dalam satuan uang bahan baku langsung yang digunakan dalam proses produksi. Adapun beberapa informasi yang tercantum dalam anggaran biaya bahan baku langsung adalah yang pertama, jenis bahan baku langsung yang dipergunakan. Yang kedua, kuantitas bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk produksi. Yang ketiga, harga persatuan bahan baku langsung. Dan yang keempat,
nilai bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk produksi. Yang kelima, jenis produk jadi yang menggunakan bahan baku langsung, dan yang keenam, waktu pemakaian bahan baku langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.